Hari ini kita akan press conference, ini tanggapan ya, karena klien saya Ibu Safira itu sebenarnya hari ini mau menanggapi somasi daripada mantan suami atau yang di sini perlu saya namanya MN, warga negara Malaysia. Kalau klien saya warga negara asli Indonesia, ya. Jadi hari ini kita mau mengklarifikasi, ya, mensumir secara terbuka lewat media karena dia sudah si M ini sudah mensomasi juga klien saya, dan nanti somasi tertulis pun kita akan kirim. Tapi untuk mengklarifikasi ke publik terkait apa yang dia sampaikan lewat pengacaranya, kita akan menjawab itu secara profesional. Nah, dari sini juga saya perlu sampaikan bahwa klien kita karena warga negara Indonesia, dia mendapat perlindungan dari warga negara, dari pemerintah dan negara Indonesia. Termasuk kami adalah pengacara-pengacara yang melindungi juga warga negara kita yang punya persoalan dengan orang asing, ya, walaupun itu mantan suaminya, tapi itu warga negara Indonesia. Yang saya perlu jelaskan bahwa kehadiran kita di sini itu adalah mensumir atau menjawab semua pemberitaan atau somasi yang dia pernah berikan ke klien kami, supaya apapun yang nanti dijawab itu nanti akan dijawab secara tertulis. Tapi kami perlu klarifikasi dulu supaya kehidupan keluarga klien kami itu kami minta supaya jangan diganggu lagi. Anak-anaknya juga, salah satu anak juga kena psikis, kena mental karena terus diganggu. Bahkan klien kami pun juga mendapatkan masalah psikis, masalah mental. Kok kalau seorang M atau ayah daripada anak-anak ini mau membantu memberikan sesuatu sebagai nafkah kepada anak-anaknya, itu silakan saja. Tapi kalau tidak mau memberi, silakan juga, tidak ada masalah. Tapi jangan mengganggu klien kami sama anak-anaknya yang sekarang berada di Indonesia. Dan saya mau pastikan bahwa klien kami bukan melarikan diri dari Malaysia, tapi dia datang ke Indonesia dengan juga sudah izin, ya, izin kepada suami dan diantar. Jadi ada image, ada berita bahwa ini klien kami keluar dari Malaysia melarikan diri, itu tidak benar. Dan kita akan jawab semua pemberitaan itu. Silakan Pak Ibu. Ya, baik. Dari yang dijelaskan ada beberapa poin tanggapan dari kita. Saya bacakan ya. Posisi klien kami sangat sederhana. Ia tidak menuntut konflik dan tidak menuntut kembali ke masa lalu. Yang diminta hanya satu, hak anak untuk hidup aman dan mendapatkan nafkah dari ayahnya. 2. Keputusan klien kami pergi adalah langkah perlindungan, bukan pelarian. Dilakukan demi keselamatan dan kesehatan psikologis anak, dilakukan demi keselamatan dan kesehatan psikologis anak. Tidak ada niat memutus hubungan ayah, anak, dan bukan bentuk menghilangkan hak siapapun. Dalam perkara ini, fokus kami bukan konflik suami istri, melainkan bagaimana anak-anak tidak menjadi korban dari persoalan orang dewasa. Pemenuhan nafkah anak adalah kewajiban hukum seorang ayah, bukan bentuk kemurahan hati dan tidak boleh digunakan sebagai alat kontrol atau tekanan. Klien kami telah memilih untuk menjalani hidup masing-masing secara damai, namun hidup terpisah tidak menghapus tanggung jawab seorang orang tua terhadap anak. Kami berharap persoalan ini tidak digiring ke arah intimidasi atau kriminalisasi, karena yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak. Penyampaian dilakukan dalam konteks perjuangan hak anak, tidak menyebut detail berlebihan, tidak menyudutkan secara personal. Apa yang disampaikan klien kami adalah bentuk pencarian perlindungan dan keadilan bagi anak-anak, bukan upaya pencemaran nama baik siapapun. Kami mengajak semua pihak melihat perkara ini secara jernih dan beradab. Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi soal memastikan hak anak tetap terlindungi. Bang, isi somasinya apa sih? Somasi ada beberapa inti, mungkin dijelaskan sama. Ya, baik, jadi terkait somasi yang dikirimkan oleh kuasa hukum dari warga negara Malaysia tersebut, itu ada dua somasi. Yang pertama di tanggal 23 Januari 2025 dan di tanggal 29 Januari 2025. Isi somasi itu
mereka minta untuk klien kami, Ibu Safira, men-take down video yang ada di media online. Karena sebelumnya Ibu Safira ini pernah menyampaikan bentuk perlindungannya kepada media. Karena awalnya dia coba untuk secara pendekatan secara keluarga, namun terdapat intimidasi. Makanya Ibu Safira mencoba perlindungan melalui menyampaikan media. Karena kan no viral no justice kita tahu. Nah, jadi melalui kuasa hukumnya, mereka menyampaikan Ibu Safira ini untuk men-take down video-video yang ada di semua sosial media. Dan pada saat ini, kita sebagai kuasa hukum sudah dengan persetujuan Ibu Safira menyampaikan tidak akan men-take down video tersebut. Karena apa yang disampaikan di publik itu semuanya fakta. Tidak ada pencemaran nama baik dan tidak ada maksud yang lain. Hanya untuk memperjuangkan haknya sebagai ibu dan hak anak-anaknya. Gitu. Apakah sidangnya sudah selesai, apa masih berjalan? Terus berjalannya di Indonesia atau di menikah di Indonesia? Ya. Itu belum menikah di sini. Jadi anak ini juga saat ini berada di ibu. sidangnya sendiri sudah cukup? Sidang apa? Sidang berjalan. Kalau mereka dua tidak, dalam kasus makanya kita sampaikan kepada publik, kalau si ayahnya mau bertemu sama anak, silakan hubungi pengacara untuk mengatur waktu ada pertemuan. Dan harus dalam pertemuan itu harus benar-benar harus disepakati dulu nih. Karena salah satu anak dari ibu umur 8 tahun Bu ya. 7 tahun 8 tahun itu juga sudah ada dari psikolog bahwa dia juga ada masalah psikis sama hubungan keluarga juga. Jadi kita ngatur ya, dan juga jangan terus-terusan juga mengganggu. Kalau sekarang terus mengirim informasi dan lain sebagainya, ini kan mengganggu mental keluarga juga. Kalau memang dia mau datang ke Indonesia, dia hubungi pengacara. Kita mengatur pertemuan yang baik. Karena kan dia menyatakan situ bahwa dia menikah dan dia punya anak. Dia harus kan ada tanggung jawab kepada anaknya. Bukannya justru mental ibunya sama anaknya justru jadi masalah. Anaknya ada 3 ya, Bu ya? Ada 3. Saat ini ada umur berapa tahun Bu? Yang 7, 6 tahun sama 2 tahun. Kronologis awalnya seperti apa sih? Mungkin kita juga ya kalau itu nanti jelas ini lagi tadi kondisinya lagi. Prinsipnya bahwa kami mau mengklarifikasi, mau menyampaikan kepada publik terkait dengan somasi yang oleh pengacara si pihak bapak ini supaya minta down. suami istri ini sedang tidak Saya sih kan tidak baik-baik karena posisinya sudah pisah ya, dan pisah ranjang lah. Mereka punya kehidupan masing-masing. Artinya ibunya sekarang sudah di Indonesia, si bapaknya ini masih di wilayah di Malaysia ya. Dan somasi yang sudah dikirimkan ke kita juga akan menjawab secara hukum. Pada saat ini lewat media ini kita sampaikan ya, jangan terus-terusan dalam hal ini ada dugaan menggambir ibu dan juga anak-anak yang ada di sini. Dan perlu saya garis bawahi bahwa tidak pernah ibu keluar dari Malaysia dalam keadaan melarikan diri. Tapi memang ada itu. Bahkan benar diantar Bu ya? Diantar sampai airport. Diantar sampai airport. Jadi saya perlu kan jelaskan juga soal jelas analisa dampak hukum bagi klien kami, Ibu Safira. Ini harus jelas aspek hukum perlindungan anak dan nafkah. Kan kalau memang dia menganggap ini anak-anaknya kan harusnya nafkah tidak boleh. Tidak, itu wajib ya. Yang kedua, terkait juga masalah perlindungan anak. Ibu ke Indonesia bukannya dia mau melarikan diri, bukan, dia minta izin kan. Itu salah satunya adalah untuk melindungi anak secara psikis dan lain sebagainya. Jelas di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2011 ya, undang-undang kita ya Indonesia itu pasal 6 bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, melindungi anak. Jadi tindakan klien kami membawa anak keluar dari sana itu memang kita kira sebagai bentuk pembunuhan hak pribadi. Karena memang salah satu anaknya sudah ada masalah psikis ya Bu ya, dan itu ada keterangan daripada psikolog anak. Dan juga kalau bicara tentang analisa soal ITE ya, ini saya perlu jelaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Ibu Safira itu dulu Bang Fahmi ya, betul Bang Fahmi ya, disampaikan di media yang kami sudah lihat bahwa sebenarnya apa disampaikan karena ITE itu kalau disampaikan bukan karena fakta, tapi kalau fakta kan bukan ITE. Kenapa Ibu Safira dan juga Bang Fahmi tidak men-take down
karena dianggap bahwa apa disampaikan itu benar, ya. Dan itu tidak perlu harus kita bantah. Dan yang kami jaga di sini adalah soal mitigasi dampak psikologis daripada anak. Jangan sampai karena kedua orang dewasa yang bermasalah, dampaknya ke anak. Saya juga sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak, bahwa anak itu harus diperhatikan bukan hanya soal kehidupan kebutuhannya, tapi yang paling utama adalah psikologi. Sehingga masa depannya, masa tumbuhnya jangan terkendala karena persoalan orang dewasa atau orang tua, gitu ya. Dan juga saya bacakan jurisprudensia, kita harus jelaskan dulu secara hukum bahwa hak bertemu anak itu adalah kewajiban. Jadi mau bertemu kapan saja, silakan menghubungi pengacara kami, pengacara Ibu Safira, supaya kami mengatur waktunya kalau mau bertemu. Dan dia juga jangan menghilangkan haknya juga, bahwa sebagai ayah kan harusnya juga memberikan hak nafkah kepada anaknya. Atau kalau dia tidak berikan kepada ibunya, minimalkan kepada anak-anaknya, kan begitu. Jadi supaya dampak ya dalam hal nanti kami fasilitasi, kita jangan juga nanti ketika bertemu nanti saling tuduh-tuduhan di depan anak. Nah ini yang kami jaga. Kenapa? Semua urusan nanti dari pihak yang teman-teman yang saat ini di pihaknya M, ya kan, si anak bapaknya si anak-anak itu harus semuanya harus lewat kantor hukum kita, supaya kita analisa dulu kalau mau ada pertemuan dan lain sebagainya, ada hak dan kewajiban yang harus juga harus disepakati bersama. Jika dalam pertemuan itu jangan sampai saling tuding, ya kan, membenarkan diri dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana supaya memang dia mau kasih sayang dia kepada anaknya terpenuhi. Ini merupakan somasi terbuka juga. Bukan somasi terbuka, saya menjawab somasi mereka secara terbuka. Dan juga mensumir secara terbuka juga kepada mereka supaya jangan terus-terusan membuat psikis si ibu dan anak-anak ini jadi masalah, karena secara psikolog sudah dites di psikolog memang ada masalah psikis buat mereka berdua. Betul ya. Dan itu ada dokumennya, ada datanya. Terakhir konteks. Sudah berapa lama ya? Di ini ya. Bulan Juni ya. Yang terakhir 2000 berapa? 2020. Kurang lebih 6 bulan. Berarti terakhir kontak untuk keputusan Terakhir kontak itu Agustus 2025. ada hubungan pada chat kami. Berantem. Mbak Safira, itu berarti kan bisa panjang. Setelah itu apakah sudah mungkin Mbak Safira mengajukan gugatan cerai atau seperti apa? Kalau itu nanti kita jawab. Tapi pada prinsip hari ini Bu Safira ke Indonesia tidak melarikan diri, tapi untuk melindungi dia sama anak-anaknya. Dan sampai saat ini komunikasi mereka terputus di bulan Agustus ya. Iya. Di Agustus tahun 2005 karena kedua belah pihak belum ini rada emosional mereka berdua. Tapi untuk mau bertemu anak-anak itu silakan apa saja. Nanti kami hubungi kantor hukum atau pengacara Ibu Safira sehingga kami mengatur. Jadi pertemuan itu harusnya menjadi ajang silaturahmi, tapi bukan jadi ajang tuding-tudingan. Jadi bisa bilang masih membuka jalan mediasi damai. Kalau kami selalu mau buka jalan mediasi, karena dia di situ kan menyatakan bahwa ini kan anak-anak dia perkawinan dan lain sebagainya. Karena seorang bapak mau ketemu anaknya ya tidak seorang pun yang bisa membuka akses itu, tapi kan harus lewat jalur yang benar sehingga pertemuan itu justru tidak menimbulkan psikis baru buat anak-anak dan juga ibunya. Kalau sebagai seorang ayah, dia harusnya kan bertanggung jawab tentang nafkah. Kalau saya punya anak ya, walaupun bercerai atau walaupun dimanapun, ya kan, ya tetap harus memperhatikan nafkah anak-anaknya. Tapi toh kalau tidak memperhatikan, ya jangan juga mengganggu si ibu dan anak-anaknya sehingga mereka mengalami masalah psikis. Nanti selama tidak bertemu ini nafkahnya nggak ada bang? Terputus juga. Ya. Sejak Agustus sudah tidak ada nafkah lagi ya, tidak ada. Kalau secara dia berikan secara transfer memang tidak ada. Jadi ya udah, saya juga berapa kali gitu negor dia gitu kan, kenapa sampai maksudnya bilang sampai datang ke Malaysia, malahan datang di Malaysia diperlakukan tidak sopan ya, sampai buat laporan kemarin. Ini kan sebagai pelapor. Sudah terlapor. Ini masih posisi dalam masa mitigasi somasi. Somasi. Kemudian apakah tidak ada tindakan mungkin dari Safira kalau memang itu ada celah untuk
untuk dilakukan tindakan hukum. Apakah ada unsur itu sebagai juga misalnya counter dari Sudah pasti, itu kan pasti akan kami perhatikan itu. Sebenarnya upaya itu sudah dilakukan, tapi nanti kami akan rilis kemudian terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pihak kita. Sebenarnya Ibu Safira juga sama anak itu kan tidak mau ada masalah. Konflik ini jangan berkelanjutan, tapi menemukan solusi. Kita fokus ke anak-anak lah, ya kan. Dan hak anak-anak juga diperhatikan. Karena begini, pengadilan kita di Indonesia itu sangat protektif oleh masalah pengadilan. Ya, sehingga saran saya, ya kita urusan selesai udah. Semua punya kehidupan masing-masing silakan. Tapi jangan sampai saling mengganggu sehingga menimbulkan masalah psikis bagi anak dan ibu yang saat ini berada di Republik ini, karena memang Ibu Safira itu warga negara Indonesia. Sepatutnya warga negara Indonesia dilindungi oleh negara, itu wajib. Sebagai warga itu kan ambil lindungan negaranya. Bahkan kita sebagai kuasa hukum pasti akan melakukan protek terhadap kehidupannya maupun dalam masalah hukum yang dihadapi saat ini. Ini lagi proses hukum bang ya, artinya belum masuk ke pengadilan. Belum, masih Nah somasi. artinya waktu pernikahan apa hukum apa? Malaysia apa di sini? Kalau soal pernikahan itu nanti kita jelasin. Ya sekarang saya mau jelaskan terkait dengan, karena ini kan nanti tahapan ini. Nanti tahapan kita akan jelaskan press conference ya. Saat ini kita mau mensumir, mau menjawab tentang somasi mereka ke kita, dan kita mensumir juga secara terbuka pada pihak mereka untuk stop. Jangan lagi terus memberikan tekanan-tekanan kepada si ibu dan anak-anak yang saat ini dalam kerahasiaan di Indonesia. Dan kalau dia mau bertemu sebagai seorang bapak, gentleman, bikin janjian dengan kuasa hukum mereka di Indonesia dan kami, kita bisa adakan pertemuan. Dan dalam pertemuan itu disepakati dulu supaya jangan sampai nanti, ya tadi saya bilang, bukan bertemu sebagai ayah dan anak, tapi justru saling tuding-tudingan di situ juga tidak baik ya buat psikis anak. Karena saat ini juga anaknya lebih dalam masalah kontrol psikis psikolog gitu. artinya ada kekhawatiran nanti si bapak ini datang ke Indonesia akan dibawa ke negeri. Nah, saat ini makanya dia kalau mau datang, kita harus jumpa, kita ketemu, diskusi kan, seperti apa gitu. Kalau dia mau saat ini mau menjalankan kehidupan masing-masing, fokus kepada anak, monggo, tidak ada masalah. Itu sepakati aja. Nanti tidak warga negara. Dia mau warga negara. Kalau di dalam undang-undang warga negara, itu gimana? Pernikahannya di Indonesia. Pernikahannya di Indonesia. Ya, jadi ini kita mau mengklarifikasi tadi ya, bahwa hak-hak anak kan harusnya diperhatikan. Yang kedua soal masalah kehidupan mereka dan juga masalah psikis mereka juga harus diperhatikan. Karena negara Indonesia sangat memproteksi yang namanya anak-anak. Jangan sampai karena masalah orang dewasa lalu imbas ke anak-anaknya. Karena ada anaknya 3 orang ini. Ini juga masih dalam kondisi di bawah umur. Sangat terganggu psikisnya ketika memang kedua orang ini tidak dalam keadaan hukum kan gitu. Bang, Akhirnya benar. ini kan ada Bang bilang ada tekanan kan untuk ke anak dan ke Ibu Safira sendiri. Tekanannya seperti apa sih Bang? Ya kalau somasi terus lah, bagaimana mendapatkan itu? Kan harusnya datang aja. Kalau mau datang aja ke Indonesia. Atur pertemuan aja kita bertemu. Nah, kata abang tadi secara sah anak-anak itu harus diberi santunan ke ibunya, anak-anaknya diberi bapaknya santunan. Nafkah. Nafkah kan harus lu bapak harus berikan nafkah ke anak-anaknya dong. Kalau tuh nggak ngasih ibunya, karena mungkin marah ya kasih anak-anaknya. Tapi saya tanya, ini sah secara agama atau sah secara pernikahannya sendiri secara negara? Iya justru itu makanya kita jelaskan tadi bahwa pernikahan mereka kan jelas dan sudah diakui juga di dalam somasi mereka. Tapi soal masalah anak dari saat ini masih dalam proses pemulihan. Mereka datang ke Indonesia karena tujuannya ada perlindungan. Nanti kita masuk ke ranah yang lebih lagi. Ini kan saya membuka dulu karena mensumir menjawab apa yang mereka sampaikan di somasi itu. Nanti somasi secara tertulis kita akan kirim secara tertulisnya kepada pihak pengacaranya si M. Gitu loh. Tapi ada rasa kekhawatiran apa sih? Kekhawatiran kalau anak saya melihat kayak ya begini kan berantem terus, psikis anak saya pasti terganggu kan. Saya nggak mau ada apa-apa untuk anak saya, makanya iya. Jadi dengan story itu kan story dia kan di psikologinya kan juga nggak ini kan nggak benar, makanya saya pengen baik-baik aja gitu. Saya kira untuk suami sendiri warga negara apa kalau gitu? Nanteng. Warga negara Malaysia.
Bang, ini kan masalah tadi kan anak-anak hal yang tidak diizinkan yang mengalami akan ada jalur kamera. Kalau itu udah pasti ke depannya, tapi hari ini kami mau mengklarifikasi dan seluruh pihak sana. Bahwa ini loh, kalian ini harus tahu bos, ibu ini datang ke Indonesia dan anak-anak itu akan untuk tujuan perlindungan. Yang kedua, anak ini masih bawah umur, harusnya mendapat perlindungan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan baik dari informasi dan lain sebagainya. Perlindungan psikis anak memang terbukti bahwa salah satu anak itu sudah mengalami psikis lewat ada dukungan orang tua di psikolog. Ibunya juga ternyata punya persoalan psikis juga. Dan ini semua nanti kita akan bawa di dalam somasi yang kita tulis secara terbuka. Kapan bang? Jawaban Ya, somasinya? segera mungkin. Mungkin pagi ditambah lagi atau sekarang tambahan lagi. Kalau Jadi terkait somasi yang dikirimkan itu kita sudah sampaikan di sini secara lisan dan secara tulisan juga bakal kita kirim segera untuk tanggapan somasi tersebut. Poin yang kita tegaskan di sini dari somasi yang mereka sampaikan, permintaan maaf dan take down video-video, kita tegaskan kembali tidak akan men-take down video tersebut dan tidak akan melakukan permintaan maaf karena apa yang disampaikan semuanya fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu poin. Kira-kira ketika pihak korban meminta video itu di segmen, ada bentuk ancaman apa sih? ITE itu tadi. ancamannya mau dilapor ya. Undang-undang UITE Ya, karena ancamannya mau dilapor. menjelekan nama gitu-gitu, pencemaran nama baik ya. Hanya itu aja. Hanya itu saja. Tapi kalau Kata-kata kasar mungkin. Kalau dulu sekarang belum, Sekarang karena udah komunikasi sudah banyak. Ini kan dia pakai pengacara di Indonesia. Nah, ini somasi itu pakai pengacara di Indonesia, betul ya? Kuasanya dari sini ya. Iya. Dan kita menghormati ini. Tinggal nanti kita menjawab somasi ya. Tapi perlu saya tekankan di sini, cukup sudah, jangan lagi mengganggu ibu dan anak-anak. Karena mereka sudah menjalani hidup di Indonesia di bawah perlindungan negara Indonesia dan semuanya sehat. Walaupun sebelumnya ada masalah psikis, ya ada keterangan dari psikolog bagi ibu dan anaknya ada masalah psikis. Saat ini mereka hidup sudah tenang di Indonesia, sudah aman damai. Ya carilah solusi yang baik. Kalau mau ketemu anak-anak kita fasilitasi. Tapi jangan sampai nanti hal yang benar dikatakan di media, tapi dikatakan itu ancaman untuk dilaporkan. Begini loh, orang melapor silahkan aja. Namanya orang melapor, apa bisa dibuktikan juga. Kalau kata-kata orang tidak tidak melakukan itu, semua itu kan punya hak hukum yang sama, ya kan? Bahkan ibunya juga sebenarnya kalau ini terus berlanjut, ibunya minta supaya tidak ada lagi komunikasi ya antara ibu sama mereka ya. Dan apapun nanti ke depan kita sih cari yang terbaik, fokus aja ke anak-anak ya. Dan tidak bisa lagi mengganggu keluarga ini ke depan. Ada lagi? Ini kan anak ada 3 ya. Kalau umpamanya ini kita berandai dari pihak sana meminta anak juara 1 atau 3 anak ini gimana? Seperti berjali. Ya seperti berjali. Ibunya anak semua di bawah perlindungan. Apakah akan menyelesaikan? Oke. Udah cukup. Cukup ya. Cukup. Jadi nanti setelah ini nanti ke depan saya dengan konsumen juga akan respon khusus untuk masalah ini. Ya. Terakhir apa yang mau disampaikan pesannya kita sampai Pesan itu ya. apa yang mau disampaikan? Nggak ada apa-apa, cuman pengen lebih baik aja di tahun 2020 ini dengan anak-anak. Pengen hidupnya lebih tenang dan nggak mau ada masalah. Untuk pihak sana mungkin Untuk pihak sana, ya kalau buat kayak somasi yang bener lah, maksudnya bener isinya kan. Misalnya saya bilang kalau saya menyatakan itu kan fakta ya, bukannya saya mencemarkan nama baik atau memfitnah orang. Cukup ya.